Assalamualaikum para kaum rebahan sing dadi harapan bangsa, tapi mbuh kapan balik maneh karo aku, wong sing penggaweane mung ndelok film, tapi cita-citane dadi sugih tanpa rekoso. Sadurung lanjut, ojo lali subrek. Konon jarine subrek kuwi nambahi pahala karo ngurangi beban urip. Adegan dibuka dengan flashback masa lalu dari seorang bocah lanang kecil yang bernama Billy menyaksikan orang tuanya dibunuh oleh seseorang yang menggunakan kostum Santa Claus. Billy menjadi yatim piatu dan tumbuh dengan ketakutan mendalam terhadap sosok Santa. Billy tumbuh gede di sebuah panti asuhan Katolik yang dipimpin oleh ibu pengasuh, sebut saja Mawar, yang galaknya minta ampun. Billy juga memiliki sosok teman hayalan bernama Charlie yang selalu memperingatkan dan memberi perintah Billy kapan waktunya untuk membunuh. Selama di panti asuhan, Billy dan kanca-kancanya yang lain dididik dengan sangat keras. Siapapun melakukan kesalahan kecil, hukumannya adalah disiplin. Ibu pengasuh ini punya doktrin aneh, bahwa hukuman adalah tanda kasih sayang. Masalahnya, Billy udah punya mental breakdown yang parah gara-gara ngelihat orang tuanya tewas. Hingga pada saat Billy berusia 17 tahun, Billy mendapat perintah pertamanya dari Charlie untuk menghabisi Mawar karena kejahatannya. Film berpindah ke masa sekarang. Billy terlihat sedang membawa buku aneh dan juga mendapat perintah dari Charlie untuk segera menyelesaikan tugasnya dan segera pergi setelah membunuh seorang polisi. Dan ternyata buku itu seperti meminta darah dari setiap korban yang Billy bunuh. Singkat cerita, Billy singgah di sebuah kota kecil untuk mampir ngopi dan menetap sebentar. Sebuah kota yang sering terjadi penculikan anak. Untuk bertahan hidup, Billy mencoba melamar pekerjaan di tempat Paul, pemilik toko dolanan, dan juga menjual aksesoris Natal. Dengan ditemani anak Paul yang bernama Pamela, Billy mulai mempersiapkan pohon Natal untuk dijual. Billy berusaha menjalani hidup normal, namun trauma masa kecilnya mulai bangkit lagi seiring mendekatnya hari Natal. Sampai saat seorang pelanggan bernama Georgie datang untuk belanja, yang akhirnya membangkitkan kepribadian lain dalam tubuh Billy. Di sini perlu kita pahami, jika setiap orang yang Billy bunuh, mereka sebelumnya telah melakukan pembunuhan. Dan Charlie memberikan gambaran kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada Billy. Di setiap aksinya, Billy selalu menggunakan kostum Santa Claus. Sebab di saat itu, Billy mengalami psikosis total. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai Billy, melainkan sebagai instrumen keadilan yang haus darah kepada orang yolim yang lolos dari hukuman dunia. Esok-esoknya, Billy diajak Pamela untuk menemani keponakannya berlatih hoki. Di sana, Pamela memperkenalkan Billy kepada seorang wanita bernama Delphine. Seketika itu juga, Charlie memberikan gambaran kejahatan yang pernah Delphine lakukan kepada Billy, serta menyuruh Billy membunuh Delphine sekarang juga. Sayangnya, di waktu yang bersamaan, Pamela melihat keponakannya mendapat bulian dari kancanya. Pamela tiba-tiba langsung menghajar anak-anak nakal itu. Sedangkan Billy yang berusaha menghentikan Pamela, Billy diberitahu Charlie kalau ada sesuatu hal yang aneh dari kepribadian Pamela. Sesampainya di rumah, Billy meminjam mobil Pamela dan pergi mencari Delphine. Dengan bantuan Charlie sebagai penunjuk arah, akhirnya Billy menemukan tempat Delphine berada. Billy mencoba memastikan kondisi di sekitarnya sebelum melakukan eksekusi. Ternyata di dalam gedung itu, Billy mendapati sebuah pesta yang dilakukan oleh kelompok Nazi yang dipimpin oleh Delphine. Yang awalnya Billy hanya mencari Delphine, akhirnya semua yang ada di tempat itu menjadi target Billy. Dan pesta pun dimulai. Delphine yang melihat kekacauan itu, dia malah menembak secara membabi buta dan melarikan diri, tapi semua itu sia-sia.
Delphine tetap harus mudar di tangan Billy. Esok paginya, saat Billy pergi ke toko, dia melihat banyak pelanggan yang ingin berfoto dengan Santa. Hal yang menjadi sebuah tradisi rutin di toko itu untuk menampilkan sosok Santa dan juga menjadi bahan promosi. Sayangnya, Pamela menyuruh Billy untuk menjadi sosok Santa tersebut. Awalnya Billy menolak, nafasnya berat, tangannya gemetar saat disuruh mengenakan kostum Santa. Tapi tekanan ekonomi selalu menang. Saat Billy pertama kali pakai kostum Santa, kamera fokus ke matanya. Flashback mulai muncul, jeritan ibunya, tawa Santa pembunuh, dan kata penghakiman mulai menggema di kepalanya. Untungnya, Charlie memperingatkan dan mengarahkan Billy untuk tidak membunuh orang yang tak bersalah. Dan kita tahu, ini cuma masalah waktu. Esok paginya, Billy mendapati banyak polisi berada di toko mainan tempat Billy bekerja. Ternyata, para polisi itu mencari informasi tentang kematian Georgie. Saat bengi tiba, Charlie menyuruh Billy untuk melakukan penghakiman kembali. The noose is tightening. And find somewhere to kill. Tonight, no. The whole world is fucked up, Charlie. Charlie juga memperingatkan Billy, jika tidak menghakimi si penculik, maka akan banyak bocah yang seharusnya hidup, tapi malah mati. Billy yang merasa lelah dengan kekacauan yang ada, dia menolak perintah dari Charlie dan memilih untuk turu. Sedangkan Paul yang akan pulang dari tokonya, dia melihat seorang anak yang disekap di dalam sebuah mobil hitam. Mengetahui hal itu, Paul berusaha untuk menyelamatkan anak itu. Tapi sayangnya, kejadian itu membuat Pamela sangat terpukul. Pamela lantas mengucap sumpah jerapah akan mencincang orang yang telah membunuh ayahnya. Billy yang tak tega melihat keadaan Pamela, Billy berjanji untuk menghakimi pembunuh Paul. Dengan bantuan Charlie, Billy mencoba mengidentifikasi siapa orang itu. Dan akhirnya mereka menemukan pembunuh itu beserta lokasi persembunyiannya. Bangi itu juga, Billy mengajak Pamela untuk menghakimi si pembunuh itu. Di dalam perjalanan, Billy memberitahu Pamela kalau Billy adalah pembunuh berantai. Dan penghakiman itu Billy lakukan di setiap musim Natal tiba. Pamela pun terkaget dan menanyakan siapa saja korban Billy. Billy lalu menceritakan kutukan itu menimpanya ketika dia masih kecil. Billy melihat orang tuanya dibunuh oleh pria berkostum Santa, yang ternyata adalah Charlie, orang yang Billy kenal. Di saat Charlie akan mati, That's when I felt it. Charlie mengulurkan tangan kepada Billy. Seketika itu, Billy merasa terhipnotis dan memegang tangan Charlie. Dan saat itu juga, kutukan penghakiman berpindah ke dalam diri Billy. Billy juga menjelaskan, semua korbannya adalah orang yang bersalah atas pembunuhan lain. Dan Billy bisa mengetahui itu karena bantuan Charlie yang memberikan gambaran kesalahan orang tersebut kepada Billy. Dan ternyata orang tua Billy dibunuh karena telah membunuh kakek Billy demi mendapatkan seluruh warisannya. Sesampainya di tempat si pembunuh, Billy dan juga Pamela menemukan ruangan rahasia yang seperti wahana mandi bola di bawah rumah itu. Di dalam sana, mereka menemukan anak-anak yang menjadi korban penculikan. Okay. Oh my god, there's another one! Tanpa mereka sadari, si penculik itu berhasil menangkap Pamela dan bersembunyi di bawah tumpukan bola-bola itu. Namun, Billy yang mendapat arahan dari Charlie berhasil menemukan penculik itu. Now! Meskipun si penculik itu berhasil Billy eksekusi, sayangnya Billy juga mendapat luka di weteng yang cukup parah.
Lalu, Billy menyuruh Pamela untuk tetap bersama para bocah. Sedangkan Billy pergi mengambil mobil untuk membawa pergi para bocah itu. Sayangnya, Billy yang berjalan keluar sambil sempoyongan karena terluka, dia dihadang oleh polisi Max, mantan kekasih Pamela. Tanpa basa-basi, Pamela yang mendengar suara tembakan itu langsung belayu menghampiri Billy. Dalam detik-detik terakhir, Charlie menyuruh Billy untuk memegang tangan Pamela. Tiba-tiba, kutukan itu akhirnya berpindah kepada Pamela. Max yang takut Pamela kenapa-napa, dia berusaha menggugah Pamela. Akan tetapi, di saat Pamela terbangun, Pamela mendapat gambaran tentang kejahatan yang pernah Max lakukan. Akhirnya, film pun ditutup dengan Billy yang sekarang menjadi mata ketiga dan juga penentu korban yang akan dieksekusi oleh Pamela selanjutnya. It's okay. I'm right here. Are you ready for this? Selesai. Matur suwun.